Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, di kisah-kisah para nabi berikutnya ini adalah Zulkifli ya, Nabi Zulkifli. Jadi di kitab kisah para nabi dari kitab Ibnu Katsir ini urutannya setelah Nabi Ayub itu Nabi Zulkifli. Rupanya Zulkifli ini adalah anak dari Nabi Ayub alaihissalam. Cuma tempat dakwahnya berbeda ini kelihatannya, wallahu alam. Nah, nama aslinya itu sebetulnya Bisir bin Ayub. Bisir ditulisnya. Kalau di Indonesia ini Basir ini, Basir bin Ayub. Ya, jadi Zulkifli itu adalah nama julukan. Disematkan ke Basir bin Ayub semenjak menjadi raja. Ya, kok bisa jadi raja? Nanti saya ceritakan. Nah, artinya Zulkifli itu adalah menjamin kaumnya atau rakyatnya untuk mengurusi persoalan rakyat, memutuskan perkara di antara mereka dengan adil, amanah kurang lebih begitu, dan sangat memegang janji. Jadi sangat memegang janji ini yang namanya Basir bin Ayub dengan julukannya Zulkifli ini sangat amanah dan memegang janji. Allah Subhanahu wa taala memuji Zulkifli ya dengan menyebut-nyebut, itu ada di surat Al-Anbiya 85 sampai 86, surat Shad 45 sampai 48. Itu di situ disebut-sebut ya sabar, soleh ya, termasuk orang-orang pilihan. Allah merahmati Zulkifli, juga menganugerahkan akhlak yang tinggi ya. Lantas alim ulama nih berbeda pendapat nih. Ada dua pendapat yang mengatakan Zulkifli itu bukan nabi tapi orang soleh ya, sangat soleh begitu. Tapi pendapat lain, jumhur ulama sepakat bahwa itu adalah nabi karena di tekstual Qur'annya itu disetarakan dengan nabi-nabi penting lainnya seperti Nabi Ismail, Ilyas, Idris ya. Jadi jumhur ulama sepakat ini Nabi Zulkifli ini termasuk nabi. Lantas gimana ceritanya ini sampai menjadi Zulkifli? Di kitab Ibnu Katsir ini dijelaskan, jadi ada seorang raja bernama Yasa ya. Raja ini kalau digambarkan ini raja yang sangat baik dan dicintai rakyatnya, tapi tidak punya pengganti, tidak punya penerus. Kalau dia meninggal gak ada penerusnya. Jadi raja sangat gundah ya, sangat khawatir, jadi mencari penggantinya nih ya. Penggantinya diumumkanlah syarat-syarat siapa yang bisa menggantikan dirinya, yaitu syaratnya pertama puasa di siang hari ya, kedua salat ya, sembahyang sholat di malam hari, dan yang ketiga tidak marah. Nah, tiga saja syaratnya, diumumkanlah ke khalayak ramai. Tiga syarat ini siapa yang sanggup, nah yang mengacungkan tangan yaitu ya Basir ini gitu loh. Cuman raja gak yakin gitu loh, jadi ditolak ya. Terus di kesempatan hari lain diumumkan lagi. Nah, yang ngacung, yang bersedia Yasa lagi, jadi lu lagi. Nah, terus demikian kejadian terulang ya. Akhirnya Raja Yasa mengambil Basir menjadi penggantinya. Nah, disitulah menjalankan roda pemerintahan dengan adil dan bijaksana, dicintai rakyatnya di Basir ini ya, dan sangat memegang teguh janji apa yang disyaratkan Raja Yasa itu, puasa di siang hari, salat di malam hari, dan tidak marah. Jadi bayangkan mengurusi rakyat yang sedemikian banyak ya dengan sabar ya, dan dicintai, berarti bukan perkara mudah ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bayangkan pekerjaan Nabi Zulkifli. Kan sesuai janji raja yang lama ya, saat menunjuk Nabi Zulkifli menjadi raja itu syaratnya kan tiga. Satu, puasa di siang hari. Bayangkan saat puasa di siang hari, dia harus mengurusi berbagai macam urusan kerajaan dan rakyat banyak, dan memutuskan perkara-perkara penting, dan rakyat harus adil ke rakyat. Makanya rakyat mencintainya. Bayangkan betapa sibuknya Nabi Zulkifli. Dan pada saat malam hari, syarat kedua itu adalah malam hari sholat, beribadah ya. Kapan istirahatnya? Bayangkan, capek pasti. Syarat ketiga apa? Tidak boleh marah. Nah, itulah ritme pekerjaannya setiap hari. Dan
dipegang teguh janjinya oleh Nabi Zulkifli. Dia tidak marah, dia melakukan sholat malam dan siangnya puasa. Terus saja. Nah, berat sekali. Kebayang nggak kita yang siangnya puasa memutus perkara banyak, ya sibuk setengah mati, malamnya nggak tidur, harus ibadah sholat dan tidak marah. Kalau di kita bayangkan zaman kita sekarang ada nggak yang kayak gitu? Udah stroke orang itu. Nah, tapi Nabi Zulkifli ya dia memegang janji Raja Yasa dalam menjalankan roda pemerintahannya seperti itu ya. Soleh sekali, baik sekali dia. Nah, kesolehan dan amanah dan janji yang sangat dipegang teguh oleh Nabi Zulkifli ini membuat iblis ingin menggoda. Ini orang gak bisa begini nih. Kebiasaan iblis setan itu kan menggoda orang. Baiklah, jangan sampai Zulkifli tidak marah, harus kita buat marah. Kurang lebih misinya begitu. Harus kita buat marah. Dengan cara bagaimana? Nah, ini si iblis tidak mau melihat Nabi Zulkifli tetap memegang janjinya. Ya, ingin merusak janji Nabi Zulkifli dengan cara Nabi Zulkifli harus dibuat marah. Gimana cara dibuat marahnya? Yaitu diganggu ritme kerjaannya, diganggu istirahatnya, biar makin lelah dia dan ujung-ujungnya marah. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Si iblis mengutus setan. Setan itu berubah bentuk menjadi orang tua yang renta dan hendak mengadukan perkaranya ke Nabi Zulkifli. Perkaranya itu ngarang, mengada-ngada, bohong besar. Namanya juga setan, tukang bohong. Setan itu tukang bohong. Nah, datanglah ke Nabi Zulkifli saat Nabi Zulkifli sedang istirahat siang, rebah-rebahan lah kalau kita sih ya, tidur sejenak ya pas makan siang. Kalau saya tangkap dari cerita Ibnu Katsir itu siang istirahatnya. Nah, datang ke situ, terus Nabi Zulkifli mengatakan, oh perkaramu itu nanti saja diputuskan sore di aula istana, di tempat biasa orang datang mengadu. Nah, saat sore ditunggu sama Nabi Zulkifli, ini orang nggak datang, si kakek tua ini nggak datang. Nah, besoknya datang lagi si orang tua ini saat Nabi Zulkifli sedang istirahat, rebahan, ya. Ngoceh lagi lah si iblis itu dengan perkara bohongnya, dengan maksud tujuan Nabi Zulkifli jangan sampai istirahat. Nah, sekali lagi ngomong lagi Nabi Zulkifli, datanglah sore di aula istana, kita putuskan perkaramu dan kujamin perkaramu akan hak-hakmu akan dilindungi, kurang lebih gitu. Sorenya nggak datang lagi. Dan peristiwa itu berulang. Bayangkan kalau kita bagaimana kira-kira, marah nggak, kesel nggak? Nah, Nabi Zulkifli tidak kesel, tapi Nabi Zulkifli jadi merasa lelah karena istirahatnya terganggu. Sore ditungguin seorang tua ini nggak datang. Akhirnya sore itu Nabi Zulkifli ingin istirahat, memerintahkan penjaga istana, jangan ada orang yang datang mendekati pintu aja jangan, katanya gitu, karena dia mau istirahat karena sudah tidak tahan ngantuk. Setan itu datang lagi sore-sore itu, tapi karena petugas istana sudah diwanti-wanti, diperintahkan jangan ada yang mendekat pintu, akhirnya si setan tidak bisa lewat. Nah, si setan mencari jalan, dilihatlah di atas ada celah nih masuk ke kamar Nabi Zulkifli. Akhirnya lewat situ, celah itu, masuk ke dalam kamar, ngetuk pintunya dari dalam jadinya. Jadi posisi pintu itu masih dikunci, ya. Pas diketuk, bangunlah Nabi Zulkifli dan melihat orang tua itu. Kok penjaga, kamu bisa lewatin penjaga? Cek saja pintunya, kata si orang tua itu. Oh, masih terkunci. Ya berarti dia tidak melewati penjaga kan? Nah, sadarlah Nabi Zulkifli mengatakan, wah kamu musuh Allah ya, kamu setan nih, iblis nih, kamu musuh Allah nih. Dan setan mengiyakan bahwa dia punya misi, ingin menggoda Nabi Zulkifli agar marah. Dan sudah nyerah, saat itu pun di dalam kamar itu pun Nabi Zulkifli tidak marah. Cuma ini kamu musuh Allah nih ya, gitu loh. Nah, tidak ada redaksi di kitab Ibnu Katsir itu apa yang diperbincangkan. Nah, cuma menyampaikan di kitab Ibnu Katsir itu si setan itu mengakui bahwa dia setan yang hendak
menggoda Nabi Zulkifli agar marah, kurang lebih begitu, dan misinya gagal. Ya, subhanallah, masya Allah. Nah, Nabi Zulkifli sangat amanah, ya, memegang teguh janjinya ke raja yang lama Yasa. Dia tidak marah walaupun digoda oleh iblis. Nah, seperti itu riwayat yang saudara-saudara mengenai kisah Nabi Zulkifli yang sangat luar biasa akhlaknya dalam hal memegang janji. Itu yang saya baca dari kitab Ibnu Katsir, ya. Bagi orang yang menanyakan mana mukjizatnya, ya, kita harus sama-sama merubah paradigma pemikiran kita yang dulu lagi kecil, ya, kita selalu disuruh menghafal mukjizat para nabi. Ya, saudara-saudara sekalian, Allah memerintahkan, bukan mukjizatnya yang harus ditiru. Mana bisa mukjizat ditiru? Apakah kita bisa membelah laut, menghidupkan orang mati, membuat orang buta melihat lagi, dan banyak kejadian luar biasa dari mukjizat. Mukjizat itu adalah kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang Allah berikan ke siapa saja yang Allah mau, khususnya para nabi dan rasul. Kalau untuk orang biasa, Allah berikan kepada para wali, itu istilahnya karomah. Nah, kita tidak diperintahkan untuk meniru mukjizat, tapi Allah memerintahkan kita untuk berpikir. Ada di surat Al-A'raf 176. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, perintah itu ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan Rasul agar menceritakannya kepada kaumnya, yaitu kepada kita, buat berpikir. Jadi yang harus ditiru dari kisah-kisah para nabi itu adalah kesabarannya Nabi, akhlak mulia Nabi, ketaatan Nabi, juhud Nabi, gigihnya dalam perjuangan, selalu minta ampun kepada Allah, banyak berdoa, banyak zikir, ibadahnya luar biasa, tidak mengenal lelah, dan sangat ikhlas hidupnya. Itu yang harus diambil ibrahnya. Ada suatu kaum yang sangat memuji mukjizat seorang nabi sehingga menuhankan nabi tersebut. Nauzubillah min zalik. Rasulullah melarang, dan Rasulullah menyampaikan bahwa nabi itu adalah hamba Allah, manusia ciptaan Allah yang menyampaikan syariat Allah. Tempatkan saja penghormatan para nabi dan rasul di tempat yang tertinggi, dan kita hormati apa adanya, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh disembah. Yang disembah itu adalah penciptanya, pencipta alam semesta dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sekutu baginya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.